Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqatallahu ta'ala bi'ayatihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala ini fardullah muslimin. Kepada yang yang terhormat Bapak Bupati Tangerang, yakni Bapak Ali Ahmad Zaki Iskandar. Selamat datang Pak. Yang terhormat kepada Bapak Sirullah selaku Kepala Dinas Kabupaten Tangerang. Selamat sore Pak. Kepada yang kami hormati yaitu Direktur Bapak Abdullah Kabupaten. Selamat sore. Dan kami hormati tentunya seluruh tamu undangan dan hadirin yang telah hadir pada acara kali ini. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu pada acara kali ini. Salawat dan salam selalu kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh berkah dan penuh hikmah. Saya Nur Amalia selaku Master of Ceremony pada hari ini. Baik hadirin, untuk melangkah ke acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Muhammadiyah dan Mas Suhaibah. Hadirin mohon untuk berdiri. bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwa
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya di Komisi Administrasi Publik yang akan dibantu oleh rekan saya dari dimulai pada Juli secara bersama. Oke, baik, terima kasih rekan saya dari awalnya. Sebelum menyapa yang pemaparan pada hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu para hadirin yang mulia yang sudah hadir pada hari ini. Selamat sore. Sore, masih belum semangat sekali lagi. Selamat sore. Alhamdulillah sudah semangat sekali ya pada siang hari ini. Baik, sebelum lanjut perkenalkan nama saya Iwandari dan menjadi moderator pada hari ini. Tapi sebelum itu kita menyapa terlebih dahulu Bapak Amin dan Iskandar, Bupati dari Tangerang. Halo Bapak, selamat sore. Bapak, bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat, hanya masih menjalani isoman. Oh, baik, semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Semoga lekas pulih kembali. Sudah hari kelima, mungkin 2 hari lagi sudah selesai. Baik, Bapak terima kasih telah hadir pada hari ini ya Pak ya. Selanjutnya kami menyapa Rektor dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Hadi Ahmad Nurul MPD. Halo Bapak, selamat sore. Baik, selanjutnya mari kita sapa Sekretaris Jenderal KPP Bapak Henry. Halo, selamat sore Bapak. Bagaimana Pak keadaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran Taufik masih ada Pak Bro, jadi tetap harus rasakan. Selamat Bro, Kabupaten Tangerang yang ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita sapa Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, Bapak Dedes Edi Sayatullah. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat mahasiswa, semangat, hadirin, hadirin dari Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nggak parah, nggak terlalu parah, masih better. Selaku Direktur Abot Engine. Sore, terima kasih semuanya. Aku ini Rektor. Baik ya hadirin. Pada hari ini kita mengangkat tema mengenai Tangerang dan masa akan datang. Dan kemarin segera menyambut kepada negara yang ke-390. Sekarang kita mau tahu ini ya. Agak kurang kesini kali. Pada hari ini, iya, pada hari ini menurut Pak Tangerang sekarang dan masa akan datang. Bagaimana menurut
perayaan ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Baik, Tangerang sekarang dan masa datang, masa yang akan datang. Tangerang pada saat ini, terutama Kabupaten Tangerang, adalah daerah tujuan urbanisasi. Salah satu kota yang memang berdekatan dan menjadi mitra dari sekarang ini masih ibu kota, yaitu Jakarta, di mana dalam 3-4 dekade terakhir Tangerang berkembang sangat pesat, ya, dari tadinya daerah agraris menjadi daerah industri dan sekarang berkembang menjadi daerah tempat bermukim atau pemukiman untuk warga yang berdatangan dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mancanegara. Perkembangan ini sangat signifikan karena setiap tahunnya hanya Kabupaten Tangerang saja laju jumlah pertambahan penduduknya itu sangat luar biasa. Jumlah penduduk kita kalau berbasis KTP pada saat ini sudah mencapai 3,3 juta, hampir 3,4 juta jiwa yang sudah berbasis KTP. Ada perkiraan kurang lebih sekitar 360 sampai 380 ribu jiwa yang KTP-nya masih berdomisili di luar Kabupaten Tangerang yang bermukim di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya di atas rata-rata 100 ribu per tahun, di mana angka bayi baru dilahirkan ini rata-rata antara 57 sampai 58 ribu per tahunnya. Sisanya adalah orang urban. Nah, bayangkan apa yang menjadi tantangan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, terutama 2 tahun kita menjalani pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Karena 2 tahun anggaran kita terkonsentrasi dan terfokus untuk penanganan kesehatan dan juga dampak perekonomian dari pandemi COVID-19. Kemudian banyak sekali hal-hal yang memang di Tangerang ini tidak hanya ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah daerah atau provinsi saja, tapi banyak perencanaan atau juga pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu contoh adalah ketika pemerintah pusat di tahun 1970-an itu menetapkan wilayah Tangerang menjadi salah satu kawasan daerah industri, yang kemudian diikuti juga di tahun 80-an mulai ditetapkan daerah Tangerang sebagai daerah perumahan pemukiman. Contohnya adalah program-program perumahan nasional atau yang kita kenal dengan Perumnas. Perumnas itu di Tangerang ada Perumnas 1, 2, 3, 4 dan beberapa Perumnas yang bermunculan setelah program pemerintah itu. Dan ini didesain memang oleh pemerintah pusat yang kemudian menjadikan Tangerang Raya ini menjadi daerah urban, tujuan untuk bermukimnya warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi kemudian ada objek-objek vital nasional yang memang dibangun dan ditempatkan di Tangerang, yang kemudian itu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah Airport Internasional Soekarno-Hatta. Nah, dengan banyaknya pertumbuhan dan perkembangan yang memang didesain dan direncanakan oleh pemerintah pusat, tentu saja kami pemerintah daerah harus turut selalu mendukung program-program pembangunan tersebut. Sekarang ini yang terbaru adalah beberapa program jaringan jalan tol yang ditetapkan menjadi program prioritas nasional. Nah, ini juga dengan terbukanya beberapa jaringan jalan tol nanti, otomatis daerah Tangerang Raya ini akan berubah dan berkembang kemudian sangat cepat sekali. Nah, ini yang harus kita antisipasi ke depan. Bagaimana nanti pertumbuhan dan perkembangan di daerah Tangerang ini bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dari desain yang dibuat dari pemerintah pusat. Jadi jangan kalau di Tangerang ini sekarang ini sudah mulai shifting dari tadinya daerah industri, sekarang kita berubah sudah menjadi daerah perlahan
berubah menjadi daerah-daerah jasa. Walaupun di Kabupaten Tangerang kita masih memiliki daerah-daerah agro, daerah-daerah pesisir pantai, dan daerah-daerah pedesaan tradisional yang memang masih bergantung miliknya kepada urusan-urusan yang seperti agro, kemudian juga kawasan-kawasan industri dan lain sebagainya. Tapi juga kita punya kota-kota modern yang berkembang sangat pesat dan sangat maju yang saat ini juga sudah bertumbuhan di wilayah Kabupaten Tangerang. Contoh paling sahih kalau kita melihat itu perubahan Tangerang ada di kota dan Tangerang Selatan. Daerah yang tadinya banyak pabrik sekarang pabriknya berubah menjadi yang vertikal, yang kemudian juga terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang nanti sekarang maupun nanti di masa yang akan datang. Kenapa? Karena sekarang ini UMK kita salah satu UMK yang tertinggi di daerah Banten maupun juga karena berkaitan dengan Jakarta dan mendekati UMK di Jakarta. Belum lagi harga tanah yang terus berkembang dan juga terus menjadi mahal di wilayah Kabupaten Tangerang. Ini akan mendorong industri-industri padat karya keluar dari Tangerang karena kita sudah berada di titik puncak untuk produksi dan juga untuk operasional gaji dan investasi yang lebih tinggi. Inilah kondisi Tangerang sekarang dan gambaran Tangerang di masa yang akan datang. Kemungkinan kita akan berubah menjadi daerah jasa yang ditopang oleh perumahan pemukiman di sekitar Tangerang. Gitu Mbak. Baik, terima kasih. Berbicara tentang tantangan ya Pak, seperti yang kita ketahui 2 tahun yang lalu ya Pak ya, Tangerang menjadi salah satu daerah dengan tingkat terinfeksi COVID yang cukup tinggi ya Pak ya. Tantangan saat itu Bapak seperti apa Pak? Alhamdulillah 2 tahun kita sudah jalani ya, dan penanganan COVID di Kabupaten Tangerang sangat terintegrasi. Kami mulai dari penanganan awal seperti deteksi dini, kemudian juga persiapan perawatan pasien-pasien yang tanpa gejala maupun dengan gejala ringan, yaitu dengan rumah singgah. Katanya kita cuma Kabupaten Tangerang aja yang punya rumah singgah sewa lokal sampai 2 tahun ya. Dan hampir 9.000 jiwa yang kita rawat di sana, bukan saja warga Kabupaten Tangerang, tapi juga Tangerang Raya, bahkan Jabodetabek dan juga beberapa dari Banten. Sampai kemudian juga fasilitas sarana prasarana kesehatan plus kalau memang sampai terjadi ya pemakaman umumnya sudah kami siapkan juga. Begitu juga dengan penanganan dampak ekonomi. Dari tahun 2020, 2021, program-program bantuan masyarakat, SIMAMAS, bantuan untuk UMKM, kemudian perikanan pajak bagi masyarakat, ya, baik itu PBB maupun BPHTB, bahkan pembebasan PBB itu sudah kita lakukan semuanya. Dan APBD kita terkoreksi sangat banyak sekali selama 2 tahun tersebut. Dan sekali lagi saya sudah berulang kali saya katakan bahwa APBD kita selama 2 tahun itu tidak memungkinkan kita melaksanakan pembangunan infrastruktur secara optimal. Nah inilah yang terjadi sekarang, di mana jalan-jalan, jaringan jalan, irigasi yang seharusnya sudah kita bangun di tahun 2020 baru kita bangun di tahun 2022. Bahkan ada beberapa yang kita bangun di tahun 2022 di APBD perubahan yang 1-2 minggu lagi akan pelaksanaan fisiknya akan terjadi. Tapi apa yang kita lakukan ini kadang-kadang penanganan COVID-nya nih Mbak ya, sudah berhasil dengan sangat baik seperti itu pun ya tidak dilihat karena memang sudah berlalu nih COVID-nya nih, walaupun COVID-nya masih ada. Tapi ledakan-ledakan dari kasusnya yang masuk ke rumah sakit sekarang sudah sangat rendah. Penanganan pemberian vaksin kepada masyarakat juga berjalan dengan baik. Nah sekarang waktunya lah kita berkonsentrasi kembali untuk membangun infrastruktur yang tertunda selama 2 tahun yang tentu saja sudah banyak yang rusak. Ya, jadi saya mohon maaf ini sekali lagi
bukan kami mau cuci tangan, tapi ya ini kondisi kita sekarang. Infrastruktur jaringan jalan itu di APBD perubahan ini hampir 116 miliar kita gelontorkan hanya untuk buat jalan. Dan 1-2 minggu ke depan jaringan jalan yang kemarin keluar di Kebon Tangerang termasuk itu akan kita bangun semuanya. Jadi sekali lagi mohon bersabar dan insya Allah pembangunan tersebut tidak akan keluar dari program pembangunan dasar infrastruktur di Kabupaten Tangerang termasuk sekolah-sekolah dasar kita, sekolah SMP dan juga fasilitas dan sarana kesehatan. APBD kita diawasi sangat ketat oleh BPK dan juga oleh para instansi vertikal dan tidak mungkin kami keluarkan untuk hal-hal yang tidak terbuka. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Zaki. Nanti kami kembali lagi kepada Bapak. Tapi kita akan bertanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Haji Ahmad Kamarullah MPD. Selamat sore lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sekaligus kalau saya ucapkan buat Kabupaten Tangerang yang sudah 390 tahun. Baik Bapak. Tema selanjutnya adalah Tangerang sekarang dan masa mendatang. Menurut Bapak, Tangerang sekarang dan masa mendatang seperti apa Pak? Ya, untuk Tangerang khususnya Kabupaten Tangerang yang hari ini adalah hasil dari sebuah proses pembangunan dalam kurun yang cukup panjang sejak dibentuknya 390 tahun yang lalu, dan proses-proses ini terus menemui perkembangan luar biasa sesungguhnya dibandingkan daerah kabupaten yang ada di provinsi Banten, apalagi di luar Jawa. Ya. Nah, seperti saya ingin melihat bahwa perkembangannya diperhatikan dari pendapatan per kapita, ya. Pendapatan per kapita Tangerang ini terus setiap tahun mengalami pertumbuhannya bisa bertambah 1 juta per tahun. Kalau kita melihat ke depan tahun 2045 Kabupaten Tangerang seperti apa? Jadi kondisi Kabupaten Tangerang saat ini kita sebut ukurannya adalah dari pendapatan per kapita yang terus mengalami peningkatan 1 juta per tahun. Kalau kemudian tahun yang akan datang yaitu 2045, dari sekarang 23 tahun. Kalau 23 tahun, tiap tahun 1 juta, maka nanti dengan program-program itu dari kepala daerah atau bupati itu bisa melebihi dari 1 juta. Ini bisa sampai katakanlah penambahannya 25 sampai 30 juta. Kalau saat ini pendapatan per kapitanya tahun 30 juta, ditambah 30 juta ke depan, itu 60 juta per kapita tahun 2045. Ini masih dianggap standar nasional, ya. Sampai saat ini pendapatan per kapita nasional memang 60 juta per tahun, per bulannya jadi 5 juta. Nah, untuk ini menuntut kerja keras dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, sebab kemajuan sebuah daerah itu bukan bertumbuh di pundak pemerintah. Apalagi kemudian kita lebih besar lagi membangun peradaban, itu tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, maka harus ada sinergitas yang kita sering disebut dengan pentahelix. Pentahelix itu harus disinergikan. Apa itu pentahelix? Saya ambil dari kata Latin, penta itu dalam bahasa singkatnya 5. Jadi ada 5 kekuatan besar yang harus disinergikan. Kalau semua mengandalkan pemerintah aja, sampai bongkoran juga kata orang tanah tinggi, nggak mungkin akan bergerak pertumbuhan itu. Maka kita perlu tahu 5 pilar yang harus dibangun. Sinergitasnya adalah yang pertama adalah
kalangan dunia usaha, dunia industri. Ini harus menyatu dengan komunitas. Bagaimana mentransformasikan kepentingan perusahaan dengan komunitas. Lalu juga berdialog dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga bagian daripada peta yang kedua. Lalu peta yang ketiga adalah masyarakat. Kalau masyarakatnya kemudian secara kolektif timbul atau muncul kesadaran yang luar biasa, pemerintah ini hanya sebagai fasilitator, penyedia dana dan lain-lain. Lalu kemudian yang mengembangkan dana itu adalah masyarakat, bukan pemerintah mengeluarkan dana, membangun infrastruktur, besoknya dirusak lagi. Apalagi kemudian ada yang besar-besaran merusak fasilitas umum misalnya. Itu sesungguhnya adalah dicabik-cabik diri sendiri ketika terjadi sebuah peristiwa misalnya kerusuhan dan lain-lain. Dan ini nggak maju-maju di negara ini. Negara ini akan menjadi primitif ketika masyarakat merusak. Justru harus memelihara dan menambah. Kalau pemerintah membangun satu, ya masyarakat bergotong royong. Kayak seperti budaya Muhammadiyah. Ketika itu saya ingat betul bahwa Ibn Halim waktu jadi wali kota pertama di kota Tangerang, Batu, dia nyumbang Muhammadiyah Tangerang itu 100 juta. Tapi kita bangun gedung yang senilai 300 juta. Lalu kami undang Pak Ibn Halim saat itu. Ada 100 juta kok bisa bikin gedung semewah itu? Ya, kita sampaikan. Yang 200 juta itu kita urunan dari masyarakat. Itu bagian daripada semangat atau spirit bagaimana membangun sebuah bangsa. Yang kemudian yang ketiga adalah, keempat adalah media. Nah ini bagaimana media ini harus betul-betul memberikan literasi yang positif, tidak hoax tapi hak. Bagaimana membuat sebuah berita yang hak. Sekali lagi jangan sekali lagi hoax. Nah ini yang kemudian mencerdaskan masyarakat. Lalu pemerintah ini jadi ada dunia usaha atau bisnis, kemudian perguruan tinggi, kemudian masyarakat, lalu media dan pemerintah. 5 pilar ini sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab bagaimana membangun sebuah peradaban, bahkan meningkatkan pendapatan per kapita yang semakin lama dituntut tinggi. Apalagi Indonesia ini tahun 2045 mendapatkan bonus demografi. Ketika usia produktif ini lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Sekitar usia 15 tahun sampai 64 tahun ini begitu bejibun kalau kata bahasa orang tanah hikimah gitu. Nah, ini bisa membawa berkah atau musibah, persoalan juga. Maka ini menjadi tantangan kita. Saya tidak mengatakan ini tantangan Pak Jaki, tapi kita semua, termasuk komunitas perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah termasuk mahasiswa. Bagaimana membangun kapasitas kita? Kapasitas kita terbangun, insya Allah isi tasnya juga akan terbangun. Bagaimana kita akan bisa menghasilkan isi tas di tahun 2045 dengan pendapatan per kapita yang menurut prediksi para pengamat itu adalah sekitar 25 sampai 30 juta per bulan pendapatannya. Tidak mungkin kita akan mengisi isi tas kita kalau kapasitas kita tidak terbangun demikian. Baik, artinya dengan kemajuan Tangerang kita harus bekerja keras bersama begitu ya Pak ya, baik masyarakat, mahasiswa maupun pemerintah. Baik, terima kasih Pak Rektor. Mungkin kita ke sebelah Pak Rektornya. Bapak, boleh ke Pak Bapak Dr. Haji Saiful MM, Kepala Dinas Kabupaten Tangerang. Selamat sore Bapak. Sore semuanya. Selamat sore. Tampak cerah sekali nih ya Pak hari ini ya. Alhamdulillah, kabar. Dan juga selamat datang di Universitas Muhammadiyah Tangerang ya Pak ya. Terima kasih, udah 5 kali. 5 kali. Baru pertama kalau. Wah. Baik Bapak. Siap. Pertanyaan yang sama seperti Bapak Zaki dan Pak Rektor nih Pak. Menurut Bapak Tangerang sekarang dan masa mendatang itu seperti apa nih Pak?
Ya baik, terima kasih. Yang pertama saya sangat setuju dengan pendapat Pak Bupati maupun Pak Rektor. Apalagi tadi Pak Rektor sangat menekankan sinergitas 5 elemen tadi, bahwa untuk membangun sebuah peradaban tidak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga, tapi harus semua berperan serta dan peran aktif. Di dalam sistem pemerintahan sebetulnya dari sejak 1980 itu sudah menggunakan sistem preventing government, di mana pemerintah mengandalkan dan berharap masyarakat ikut serta terhadap progres rencana program pembangunan. Karena pemerintah juga sadar tidak bisa dan tidak kuat menopang sendiri beban berat, beban kerja, walaupun sudah berusaha sedemikian rupa. Contoh kecil tadi kami Dinas Pendidikan khususnya dengan UMT sudah bekerja sama terkait dengan yang pertama adalah program peningkatan sumber daya manusia para guru dan tenaga pendidikan. UMT dengan besar hati, UMT dengan rendah hati memberikan subsidi silang bagi seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ingin meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan. Beliau sudah membuka beasiswa 50%. Ini pertama buat UMT. Ini adalah bentuk partisipasi peran serta masyarakat dan lembaga. Jadi apa yang menjadi tema hari ini, Tangerang sekarang dan saat mendatang, itu adalah tanggung jawab kita semua. Teman-teman mahasiswa ini tadi juga disampaikan kita memiliki bonus demografi. Mau tidak mau, mungkin Pak Rektor, Pak Bupati, saya juga mungkin sudah bilang masanya. Disinilah teman-teman dan sahabat-sahabat yang akan memimpin dan membawa Indonesia ke depan. Untuk itu hari ini saya bangga teman-teman bisa hadir untuk berdiskusi, ngobrol bareng seperti yang telah Pak Bupati dan juga Mas Sekda lakukan pada saat hari Rabu, diskusi bareng dengan seluruh elemen mahasiswa, elemen pemuda yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna, sama-sama menyampaikan informasi, menyampaikan aspirasi. Kami berharap ini menjadi sebuah momen bahwa di satu sisi kami butuh support, butuh saran, butuh kritik. Di sisi lain kami juga harus dan tetap melaksanakan program sesuai dengan harapan masyarakat. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Mungkin kita akan berlanjut lagi ya Pak ya. Nanti saya akan bertanya lagi kepada Bapak, tapi sebelum itu kita mau berlanjut dulu kepada Bang Andika. Oke, halo Bang Andika. Satu dua, terima kasih Pak Rektor, Pak Bupati, Bapak dan Pak Kadis. Izin aku berdiri ya. Ini buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kamera mau langsung ke audiens ya penonton ya. Kita lihat nih wajah-wajah mahasiswa UNT nih. Kita lihat nih. Hei, suaranya mana woi? Ini disaksikan bahwa itu 5.000 para mahasiswa ya. Kita punya program Goes to Campus. Ini kampus kedua yang kemarin itu Ipertek, dan kedua ini di Universitas Muhammadiyah Tangerang UNT. Terima kasih untuk dikasih kesempatannya Pak Rektor. Oke, nggak nunggu waktu lama-lama. Buat TNG ya, buat TNG dalam tema Tangerang sekarang dan masa mendatang. Kita cerita eksklusif UNT Pak. Di UNT ini bagaimana proses buat TNG yang saat ini sudah genap followernya 1 juta plus dong, hey. Sekarang follower sudah 1 juta, dan punten juga Pak Jaki kadang juga emang warga-warganya suka lapor ke kita Pak, mohon izin Pak. Coba saya tanya nih, dari mahasiswa UNT nih,
warga Kabupaten Tangerang acung. Oh di belakang loh ya, dia di belakang. Belakang banyak. Oke, kita mulai aja ya. Bot TNG ini lahir pada tanggal 11 November 2014. Kita sudah hampir 8 tahun ya. Bulan depan kita merayakan ulang tahun. Kenapa itu namanya Bot TNG? Tentang kita bicara, kalau saya pribadi, saya ini asli dari Tanah Tinggi. Bang Wo izin ya, kita tetangga juga asli dari Tanah Tinggi, tapi sekolah di Bandung ya, saya kuliah di Bandung gitu. Ada dosen saya bilang, kamu asli mana? Asli Tangerang. Oh ada, Tangerang itu miskin identitas katanya, miskin identitas gitu. Yang budaya yang cuma banyak yang tahu itu dosen-dosen itu tari cokek misalnya, tentang Tangerangan ini. Makanya mau bikinnya gimana orang tahu nih tentang Tangerang. Tapi kalau misalnya yang di luar ditanya orang mana, orang Tangerang, kalau yang mau di bola pasti langsung bilang, wah Persita ya, Persikota ya gitu kan. Makanya itu semiotik warnanya ungu dan kuning dari perpaduan Persita dan Persikota. Ini saya pakai baju Persita nih, pas nih. Terima kasih juga nih untuk Pak Jaki nih, Persita sekarang ada di papan atas klasemen Liga Indonesia ya. Dan Persikota kita doakan ya. Sekarang kan masih di Liga 3. Kita doakan. Nyambung lagi dari Pak Rektor, kita tumbuh itu nggak begitu aja, kita berproses. Bener tadi ada beberapa indikator. Yang pertama, Bot TNG itu mulai dari komunitas izin, yang benar yang disampaikan Pak Rektor. Kita dari komunitas guyup bareng gitu kan, ngobrol bareng, diskusi bareng, akhirnya kan tumbuh sehingga semuanya saling bersinergi gitu kan. Makanya sekarang sudah 1 juta follower. Aplaus dong. Dari situ mungkin ya, dari Tangerang sekarang dan masa mendatang. Kita flashback yang ke Tangerangnya dulu. Mungkin untuk ke Tangerang sekarang dan masa mendatang, fase kedua nih, babak 2 nanti yang moderator, saya lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya nih ya, menular sekali kepada kita pada sore hari ini. Baik, kita akan berlanjut ya kepada Bapak Tur Hairudin selaku Sekretaris BPH UMT. Tadi belum kita tanya ya, yang paling tengah nih, yang Bapak paling tampan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik Bapak, sama seperti pertanyaan ini Pak, menurut Bapak Tangerang sekarang dan masa yang mendatang seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bupati. Pak Bupati mohon izin bahwa uraian tadi kita dengar semua bagaimana prospek Tangerang yang sudah dicapai oleh Pak Bupati disampaikan maupun Pak Rektor juga Pak Saifullah. Kita menyoroti bahwa pertumbuhan di Tangerang ini yang sangat pesat luar biasa, pertama dari adanya untuk pemukiman, kemudian industri, bahkan sekarang menjadi kota jasa, kemudian juga terintegrasinya transportasi, dan juga tadi beberapa komunitas yang bertumbuh dengan cukup maju pesat, antara lain komunitas pesisir tadi, tani, nelayan, ini juga perlu mendapat perhatian. Dan saya sangat terasa sekali bahwa Bupati kita ini faktanya bahwa di samping pertumbuhan dari sisi pembangunan kemasyarakatan dan lain-lainnya, pemerintahan tentu, yang sangat terasa sekali adalah kondusifnya keamanan, kenyamanan, terutama kerukunan, kehidupan antar umat beragama, internal umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, karena Pak Bupati selalu tampil, selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang sangat religius bukan saja di komunitas agama Islam,
tapi Pak Bupati sangat memperhatikan keberadaan umat-umat beragama lainnya yang tentu ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu semua mendapat perhatian yang sangat hangat dari Pak Bupati, sehingga apa yang disampaikan tadi adalah perlunya sinergitas. Ini sudah terbukti bahwa program unggulan Kabupaten Tangerang yang kita tahu dulu ada 25 Pak ya, sudah tercapai. Sekarang unggul sudah tinggal 14 unggul. Bahkan sudah 85% program-program unggulan di kabupaten yang dicanangkan oleh Pak Bupati Tangerang itu sudah mencapai 80%. Nah, ke depan berarti tentu dari sisi tadi Pak Rektor menyampaikan akademik dengan Pak Saifullah juga merespon bagaimana masyarakat yang pendidikannya perlu diangkat, sehingga tadi Pak Rektor memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi calon-calon mahasiswa yang punya potensi, apalagi bahkan diberikan beasiswa 50%. Bahkan ketika kemarin pun wisuda yang hampir 3.000 orang itu, mereka yang punya prestasi diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Rektor UMT untuk studi lanjut, ya, bahkan bebas, ya, beasiswa penuh bagi mereka yang sudah prestasi dari berbagai 8 fakultas tadi dan 1 pasca berikutnya. Dan ini luar biasa, dan memang mahasiswa UMT yang tersebar di Tangerang Raya ini, dan khususnya dari di Kabupaten Tangerang, sangat betul-betul memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan ke depan. Dan kami sangat berharap betul tetap bahwa Pak Bupati Tangerang ini yang memang sangat serius dalam bidang pendidikan dan religius itu adalah terbukti. Saya kira terima kasih Pak Bupati. Baik, terima kasih kepada Bapak Tahirudin. Baik para hadirin, sebentar lagi kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk para hadirin yang ingin bertanya, ketika saya persilahkan boleh untuk angkat tangan. Tapi sebelum itu, mungkin saya akan kembali lagi kepada Pak Zaki. Pak Zaki. Iya Mbak. Iya, saya mau tanya nih Pak, bagaimana langkah pemulihan ekonomi Kabupaten Tangerang ke depannya nih Pak? Apa sih harapan dan juga strategi untuk ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020, perekonomian kita itu minus 3,75%. Ini sangat luar biasa sekali kontraksinya, yang di tahun 2019 kita sudah lebih dari 5%, bahkan hampir mencapai 6%. Tiba-tiba di tahun 2020 ketika pandemi ini berlangsung, semua harus berhenti, terkontraksi kurang lebih sekitar 8-9% sampai dengan minus 3,75%. Nah, bayangkan ini sesuatu yang sebetulnya sudah di titik bahaya. Tapi alhamdulillah ketika 2021 mulai lagi kegiatan aktivitas masyarakat berjalan dan berkembang walaupun belum optimal, kita sudah di akhir tahun 2021 itu kita bisa mencapai pertumbuhan di 4,6, bahkan hampir 4,7% waktu itu. Ini suatu capaian yang luar biasa, ya, di mana bukan saja mengenai masalah bagaimana pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat, tapi stimulus itu juga bukan berupa hanya sekedar bantuan tunai atau bantuan sosial tunai, tapi juga stimulus kepada industri agar bisa menggerakkan kembali perekonomian di Kabupaten Tangerang. Nah, saya yakin dan percaya bahwa di tahun 2020 ini kita sudah bisa menembus lebih dari 5,2% pertumbuhan kita. Jadi kalau melihat penanganan dampak ekonomi, pemerintah itu hanya memberikan fasilitas dan stimulus kepada UMKM dan masyarakat miskin dan rentan miskin atau non miskin ekstrim. Nah, selebihnya itu kepada pasar memang, kepada industri, kepada trigger-trigger ekonomi, ya, kota-kota satelit, kemudian juga perekonomian masyarakat selain UMKM. Jadi memang
dengan kita bergerak bersama-sama pada saat itu, inilah yang kita alami pada saat ini. Jadi pertumbuhan ekonomi yang loncat luar biasa, dengan inflasi juga masih bisa terukur ya, walaupun ada kenaikan BBM, tapi saya setiap hari memperhatikan selalu perkembangan dari harga-harga sembilan bahan pokok maupun bahan-bahan dasar yang memang bisa mengganggu inflasi daerah. Tapi alhamdulillah semuanya bisa tertangani. Jadi sekali lagi pemerintah sebagai fasilitator itu memberikan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat yang kemudian pada akhirnya masyarakat bersama pasar lah, bersama industri lah yang bergerak bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dilihat juga bagaimana loncatan-loncatan pengangguran terbuka yang tadinya sudah kita tekan di posisi hampir 8%, tiba-tiba di tahun 2020 loncat lagi ke 13%. Ini memperlihatkan bahwa pandemi ini memang benar-benar membuat seluruh sendi-sendi kehidupan kita hampir runtuh. Tapi alhamdulillah dengan optimisme dan juga dengan kerja bersama, seperti Pak Rektor juga kerja bersama antara pemerintah daerah, sektor industri, masyarakat, dunia pendidikan, universitas, kita bisa menekan kembali laju pertumbuhan pengangguran terbuka yang tadinya 13%, sekarang di akhir 2021 itu sudah bisa mencapai 9%. Bahkan mungkin nanti kita akan menuju ke 7% nanti di akhir tahun 2023. Apalagi kalau kita lihat dari signifikansi kenaikan dari APBD perubahan di tahun 2022 ini. Jadi memang sangat luar biasa sekali apabila seluruh elemen di masyarakat ini bekerja bersama-sama bersinergi. Ya, kami sebagai fasilitator memberikan berbagai macam fasilitas, baik itu mengenai kebijakan maupun juga stimulus di bidang-bidang ekonomi maupun infrastruktur yang lain. Nah, inilah kira-kira kinerja kita di 2-3 tahun terakhir ini menjelang akhir tahun 2022. Dan saya katakan pandemi 2 tahun itu benar-benar memberikan kita pengalaman yang sangat luar biasa sekali, dan juga benar-benar merekatkan kembali bahwa kita ini negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan dan elemen-elemen masyarakatnya, itu kita bisa buktikan kalau kita bersama-sama bersatu tubuh, apapun yang ada di hadapan kita bisa tangani bersama. Termasuk ancaman resesi dunia nanti yang sudah ada di ambang pintu 2023 ini, mudah-mudahan bisa kita tangani juga bersama-sama. Gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Zaki. Selanjutnya kepada para hadirin yang ingin bertanya boleh untuk angkat tangan. Oke, baik Bapak, boleh silakan Pak pertanyaannya. Boleh perkenalkan diri juga terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki, Ya. terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Saya pertama mau kasih pantun dulu buat Kabupaten Tangerang. Buah mentimun dimakan berang-berang, mentimunnya dicampur belerang. Selamat ulang tahun Kabupaten Tangerang, semoga semakin gemilang. Terima kasih. Gantengnya Pak Zaki memakai baju karena semakin terlihat pesonanya. Kalau Kabupaten Tangerang semakin maju, siapa dulu dong bupatinya? Waduh. Terima kasih. Baik. Belum sempurna. Yang kedua, Pak Bupati, saya curhat karena Bapak adalah Bapak kami. Kebetulan saya di Sukadiri Pak, dan mau ini ada gunung sampah Pak di desa Jawaringin, Kecamatan Mau, tapi imbasnya ke Sukadiri juga. Bahkan sungainya sampai hitam. Ya, ini ke depan Kabupaten Tangerang, warga sekitar Sukadiri itu mungkin kena ispa nih Pak. Ya. Katanya Kabupaten Tangerang punya teknologi atau cara
tidak terjadi penumpukan sampah di Jatiwaringin Mauk dan Sukadiri. Mohon ini Pak, curhat ini mah curhat kalau Pak. Iya. Pak siapa tadi namanya? Pak Ali Pak, Pak Ali. Ali. Terima kasih Pak. Warga ini Desa Boranjati, Kecamatan Sukadiri. Halo pagi Pak. Itu Om Jatiwaringin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bagi yang ingin bertanya, kita membuka 3 pertanyaan. 3 orang yang bisa dapat bertanya. Boleh? Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari mahasiswa? Apakah ada dari pojok belakang? Ada? Boleh bertanya Bapak Zaki, boleh untuk Pak Rektor, boleh untuk Bapak Turhainudin atau Pak Saifullah, atau mungkin untuk Bapak Andika juga mungkin boleh. Oke, mungkin baik sambil menunggu yang ingin bertanya lagi, mungkinnya boleh Pak Zaki untuk menjawab lebih dahulu pertanyaan dari Bapak Ali. Baik Pak Ali, terima kasih banyak Pak Ali. Jadi memang TPA Jatiwaringin prosesnya pada saat ini sedang menunggu perda tentang pengelolaan dan pengolahan sampah Kabupaten Tangerang. Di mana perda yang baru ini kami dengan DPRD sudah merancang draft untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Kabupaten Tangerang. Ini mulai dari sektor hilir, sektor hulu sampai dengan sektor hilirnya. Termasuk juga di dalamnya adalah operasional pengangkutan, kemudian juga pemusnahan dan lain. Termasuk adanya perda tentang TPV nanti. Jadi rencananya TPA Jatiwaringin ini akan kita serahkan pengelolaannya kepada BUMD Kabupaten Tangerang, yaitu PT Mitra Pertama Harja. Di mana BUMD ini nanti sebagai pemegang hak kelola akan bekerjasama dengan pihak mitra swastanya mengelola kawasannya terlebih dahulu. Jadi dibongkar kawasannya untuk ditata, dan di dalam kawasan itu nantinya akan seperti didesain akan seperti kawasan industri yang di dalamnya akan ada beberapa 7 sampai bahkan mungkin 10 industri pengelola dan pemusnah sampah ya, dengan berbagai macam teknologi yang tentunya ramah lingkungan. Nah, ini langkah-langkah yang kita ambil berdasarkan pengalaman dari beberapa daerah yang melakukan kerjasama antara government dengan swasta, antara pemerintah dan swasta, yang akhirnya tidak berjalan. Contohnya adalah salah satunya Kota Tangerang, sudah ada pemenangnya tapi juga tidak bisa berjalan pada akhirnya karena berbagai macam aturan yang ada di pemerintahan yang akhirnya program pengelolaan sampah entah itu berbasis waste to energy dan lain sebagainya akhirnya tidak bisa berjalan. Nah, kami melihat adanya kesempatan untuk BUMD berperan di situ. Nanti dengan sistem dunia usaha dengan dunia usaha, persis seperti PDAM, yang akhirnya nanti mau tidak mau pengelolaan dan pemusnahan sampah itu memang harus ada basis dari TPV-nya. Nah, jadi untuk sementara waktu, insya Allah mudah-mudahan di akhir November, akhir Oktober ini bisa selesai perdanya. Di awal November ini kita bisa langsung penyerahan pengelolaan kawasan TPA kepada PT NKR. Nah, setelah di PT NKR ini nanti secara perlahan bertahap dinas kebersihan kita juga akan mulai berkonsentrasi kepada urusan pengangkutan dan kolektif sampah. Karena sekarang ini dinas kebersihan kerjaannya berlapis-lapis. Pak Saifullah pernah di dinas kebersihan, nanti bisa mengulas juga sedikit. Nah, nanti konsentrasi dinas kebersihan itu hanya pada kolektif dan juga transportasi atau pengangkutan sampah dari lokasi-lokasi ke TPA. Di dalam TPA itu semua dikelola oleh NKR yang bekerjasama dengan mitra, membuka peluang kepada seluruh industri-industri berteknologi modern, teknologi baru yang ramah lingkungan untuk mengelola dan juga membangun
melakukan pemusnahan tanah di sana. Kalau ini memang berjalan dengan baik, insya Allah satu demi satu, tahap demi tahap, ya kerusakan lingkungan akan kita minimalisir. Dan untuk sementara waktu memang kita masih lakukan dengan sistem yang semi konvensional dan tradisional, yaitu pada saat ini memang open dumping kali. Saya tidak menutupi lagi karena memang sampah yang dihasilkan volumenya di wilayah Kabupaten Tangerang ini sangat luar biasa sekali, hampir 2.000 ton per hari, dan kita baru bisa mengangkat sekitar 800 ton sampai 900 ton per hari ke TPA tersebut. Dan dengan metode penyiraman dengan emulsi untuk menekan bau yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah tersebut. Tapi insya Allah satu persatu apabila industri dan pabrik pemusnahan sampah ini sudah beroperasi, sampah existing maupun sampah baru nanti yang akan datang ke TPA semuanya bisa dimusnahkan. Saya yakin kalau ada 7 sampai 10 kira-kira volume yang akan dimusnahkan setiap harinya itu bisa berkisaran sampai 5.000 ton per hari. Nah kalau sudah 5.000 ton per hari artinya sampah baru yang 2.000 ton dan sampah lama yang sudah bertumpuk di sana yang hampir 20 hektar dengan ketinggian 10 meter itu secara bertahap pasti akan habis. Dan kita juga akan membuka peluang untuk daerah lain, kota Tangerang dan Tangsel, apalagi Tangsel yang sudah tidak punya TPA dan TPA-nya sangat membahayakan berada di samping Sungai Cisadane yang melewati UMT juga. Itu bisa kita terima dan kita tampung juga di TPA kita, tentunya dengan berbasis badan usaha. Nah ini rencana yang sudah kita siapkan juga pada tentang pengelolaan sampah kita. Jadi untuk sementara kita akan tangani dulu hal-hal mengenai kesehatan yang ada di lingkungan TPA, seperti masyarakat yang ada di Jatiwaringin, kemudian yang ada di Buaran Jati nantilah, termasuk yang ada di Desa Tanjakan dan sekitarnya yang juga terkena dampak dari TPA kita. Nah, sungai yang mengalir juga, anak sungai ini juga memang tidak kita pungkiri alirannya juga melewati dan melintasi Kota Tangerang juga. Kita pasti akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang untuk sama-sama melihat kira-kira potensi-potensi kerawanan industri dan pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui sungai-sungai kita ini ada di mana saja. Ini juga harus terbuka juga, jadi lintasan sungai di kita itu kan seperti Cisadane masuknya dari Tangsel, terus kemudian Kabupaten Tangerang melintas di Kota Tangerang dan kebanyakan juga melintas di kotanya di kawasan-kawasan industri, dan hilirnya ada di kabupaten lain, termasuk anak sungai Cilarat dan juga anak sungai yang melintas di sekitar Jatiwaringin maupun daerah Sukabumi yang lain. Terima kasih Pak Ali, jadi mohon bersabar dulu. Dalam waktu seharusnya 2 tahun ke depan itu sudah ada 3 sampai 4 industri yang bergerak dan beroperasi di TPA kita. Hanya mungkin perlu dukungan masyarakat karena nanti si NKR ini juga tetap akan melibatkan para pemulung yang di sana untuk memilah sampah-sampah yang memang punya nilai ekonomis bagi para pemulung. Jadi bahkan akan difasilitasi dengan harga pemulung yang tidak dipakai oleh para pemulung, barulah yang diproses ataupun dimusnahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyaknya atas jawabannya. Pak Ali, bagaimana? Apakah terjawab? Terjawab. Baik, kita mulai satu pertanyaan lagi. Oke, baik, boleh berdiri Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga karena saya mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Izin bertanya kepada Bapak Bupati, rencana untuk kedepannya khususnya untuk Kota Tangerang itu seperti apa? Ayo kita. Baik, rencana untuk Baik. Selamat datang untuk menjawab. Baik, sebetulnya Kabupaten Tangerang di RPJMD 2019 sampai 2023 yang masa kepemimpinan saya 2 periode ini,
periode kedua, ya, kita sudah jelas bahwa landasan-landasan program-program pembangunan ini yang sudah kita jalankan dan kemudian kita bangun, bahkan beberapa itu nanti akan menjadi percontohan di program-program pembangunan berikutnya. Ya, contohnya seperti tadi, bagaimana nanti pengelolaan sampah, landasannya adalah harus ada perda terlebih dahulu yang mengatur A sampai Z-nya dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah kita. Kemudian bagaimana dengan pembangunan kawasan-kawasan pesisir pantai kita. Alhamdulillah ini juga nanti sudah ada rancangan dan juga model dari kawasan-kawasan yang kita bangun yang sudah ada sekarang, salah satunya Ketapang, yang nanti menjadi model pembangunan kawasan-kawasan yang lainnya. Ya. Seperti ada beberapa desa pesisir pantai lagi, Kadiri, kemudian ada Ronjo, ada Pitui, yang juga terdampak abrasi sangat tinggi, yaitu juga desa Marga Mulia. Ini bisa menjadi mudah-mudahan menjadi percontohan dan landasan pembangunan ke depan. Nah, yang lain kita juga punya model-model daerah-daerah percontohan seperti kawasan desa-desa di sekitar kawasan industri, desa-desa di sekitar bandara, desa-desa di sekitar perumahan pemukiman, kota satelit. Itu sudah ada contoh-contohnya sebetulnya. Tinggal nanti program ke depan bisa mengaplikasikan dan juga bisa merefleksikan pembangunan dari percontohan-percontohan tersebut. Terima kasih Mas Asrul. Baik, terima kasih Mas Asrul untuk menjawab. Mantap. Baik, terima kasih Pak Zaki. Selanjutnya adalah closing statement nih Kak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 ya, sebentar lagi. Selanjutnya Bang Andika, boleh memberikan closing statement untuk kedepannya? Oke, terima kasih ya. Karena bentar lagi juga mau maghrib ya, kita langsung kesimpulannya aja lah. Kesimpulannya aja dari Tangerang sekarang dan masa mendatang. Tangerang sekarang saya kasih gambaran min dan plusnya dulu ya. Warga kabupaten itu emang paling banyak nih kalau di kita, karena emang kan tadi Pak Bupati juga bilang gitu, jumlahnya hampir 4 juta lah ya. Ada 29 kecamatan, sangat luas sekali Kabupaten Tangerang. Yang pertama yang dikeluhkan oleh masyarakat ini ke OBTNG ya ngadunya ya, dalam pembuatan EKTP itu paling banyak itu pengaduan itu. Yang kedua emang masalah klasik ya, terkait banjir dan jalan rusak, Pak juga tadi udah sampaikan gitu kan. Yang ketiga sampah, dan ada juga ya kang hitam itu sangat banyak tuh masukan tuh kan, banyak komen-komen di kita lah terkait soal itu. Kemudian kita juga nggak fair dong kalau misalnya yang dijabarkan minusnya doang, nah yang plusnya juga ada. Ini Kabupaten Tangerang menurut saya kacamata saya, karena saya sebagai jurnalis juga ya, ini di daerah-daerah mungkin nggak ada nih yang mengolahragakan masyarakatnya dengan tiap kecamatan itu ada 29 stadion. Aplaus dong. Tiap kecamatan itu ada tuh stadion ini. Dan kalau di Tangerang Raya juga ada sport centernya gitu kan. Itu stadion Indomie Arena ya, kandang dari Persita ya. Ini luar biasa ya dibanding tetangga-tetangga kita, Tangerang dan Tangerang Selatan. Yang kedua itu terkait kesehatan. Kesehatan karena wilayahnya sangat luas. Ini luar biasanya Pak Bupati ya. Beliau bangun rumah sakit melebar. Ada di RSUD Kabupaten Tangerang, ada Pakuaji, ada Balaraja, dan akan nanti Tiga Raksa ya. Jadi terakomodir lah, karena luas. RSUD-nya ada 4 itu luar biasa juga ya. Terus ini yang Tangerang sekarang, kita masa depan izin Pak Bupati nih, saya cuma mau kasih masukan. Sebaiknya Kabupaten Tangerang mendatang itu lebih merangkul konten-konten kreator
rektor Kabupaten izin yang lebih segmen emang masuk ke milenial karena mereka konsumtif. Wisata-wisatanya ini banyak, wisata alam bahkan. Kalau Kota Tangerang itu buatan, banyak taman-taman tematik. Tapi Kabupaten Tangerang itu ini luar biasa. Dari ujung ada Ronjo, tahu kita pantai gitu kan, Pulau Cangkir, terus Tanjung Pasir, ada tebing Koja, ada Cijaru, gitu kan. Dan lagi happening di Botendi, ada wilayah di Gunung Kaler itu Guler Farm. Itu suasananya kayak Ubud Bali gitu, itu luar biasa itu. Menurut saya ini harus digali Kabupaten ini. Rangkul kaum milenial gitu, sehingga kaum milenial juga nggak apatis nih sama pemerintahan. Kita diajak gitu bareng-bareng, buyut bareng gitu. Konten kreator itu yang menurut saya itu penting untuk membranding suatu wilayah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Rektor untuk memberikan closing statement. Ya, di khusus ini saya mau memanfaatkan komunikasi dengan Pak Bupati bahwa UMT terus berkomitmen mendampingi dan terus bersama Pemkab Tangerang bersama UMT Kabupaten Tangerang maju. Itu satu hal yang kita ingin dorong. Dan untuk mensinergitaskan dua lembaga ini, pemerintah Kabupaten Tangerang dan UMT ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dengan MOU yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati Pak Zaki dan Pak Amal Kadrawi, lalu sudah diperbarui. MOU itu tinggal nanti diikuti oleh dinas-dinas yang terkait, dan dinas yang terkait salah satu di pendidikan ini sudah terbangun komunikasi. Kita memberikan peluang bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan untuk dilibatkan untuk menuntut ilmu di UMT dengan pemberian beasiswa dari UMT melalui program pendidikan guru anak usia dini 50%. Jadi mudah-mudahan Pak Bupati dengan kebijakannya bisa ngasih uang jajannya bagi para mahasiswa yang ikut di pendidikan guru anak usia dini. Kemudian yang lain-lainnya saya kira banyak hal UMT ini peluangnya untuk bersinergi dengan Pak Bupati. Makanya saya juga terima kasih Pak Bupati yang telah menjanjikan akan memberikan lahan 10 hektar buat UMT di pesisir Tamangtura. Ini mudah-mudahan ini direalisasikan, walaupun nggak 10 ya barangkali bertahap gitu ya. Saya yakin Pak Bupati punya komitmen yang sama. Dan tadi Bang Andika setuju ya bahwa banyak sekali destinasi wisata yang bisa saja disebutkan dengan game kreator. Bahkan UMT pun punya namanya Fakultas Pariwisata, Pak Bupati. Kami siap akan menunjukkan relawan-relawan pariwisata yang sekali mengambil kita di seluruh Kabupaten Tangerang, insya Allah. Dan melalui kesempatan hari ini saya juga sampaikan bila perlu nanti pentahelik yang tadi saya sebut, Pak Bupati dengan Mas di kantornya mengumpulkan bersama Pak Federasi mengumpulkan mereka-mereka yang kita terus berdiskusi secara periodik. Dengan begitu insya Allah banyak gagasan-gagasan dan juga sekaligus kita membentuk kesadaran para dunia usaha, kita perusahaan dan lain-lain, tidak sekedar dia hanya mencari duitnya saja di Kabupaten Tangerang, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar Bangkok itu melalui CSR yang transparan. Soalnya sekarang CSR dijualkan oleh perusahaan, kadang apakah sudah atau tidak ini tidak jelas. Nah ini juga bagian daripada sinergitas antara PT Helik yang memang menjadi tulang punggung dari kemajuan sebuah masyarakat itu daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Tur Hairudin untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, mumpung langsung dengan Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati bahwa Muhammadiyah ada 5 titik pasar batu yang oleh Pemda untuk dimanfaatkan
ditolak oleh pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah dari kritik hal tadi terkait dengan yang mungkin surat pinjamnya karena masih belum bisa dilunasi. Tentu kebijakan Bapak Ibu akan regulasi khusus lah barangkali lewat kesepakatan ini. Kemudian pula bahwa kalau UMT adanya di Kota Tangerang itu sudah melahirkan 15 wisudawan atau 15 angkatan wisuda, dan besok adalah wisuda perdana untuk Universitas Muhammadiyah Al Fahudin Bapak Ibu. Dan itu wisuda yang pertama di Kabupaten penggabungan sekolah tinggi farmasi dengan sekolah tinggi mutu. Ini pun perlu disampaikan oleh Asep ya Pemda Tangerang. Kiranya wisuda pertama ini berharap betul Bapak Ibu menyampaikan amanah. Ya. Kemudian bahwa di Kabupaten Tangerang juga ada lagi satu universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Banten, yang kampusnya juga ada di Cinangka. Dan nanti memang UM Banten ini sesungguhnya tersebar di 4 kabupaten dan 4 kota sepanjang, karena memang nomenklaturnya sudah UM Banten. Dan itu juga dicampur oleh UMT. Jadi semua juga dipasok ya, beberapa SPM maupun lainnya ya oleh UMT. Artinya ini kolaborasi internal kami UMT berkewajiban menjadi universitas pembina bagi amal utama lainnya, juga bagi masyarakat umum, masyarakat Kabupaten Tangerang atau Tangerang Raya. Dan ini sudah berkaitan. Jadi kajian-kajian ini ya kiranya bisa diberi kesempatan kepada para dosen kami, baik di UMT, baik di Unima maupun di UMT. Demikian Pak Badi, terima kasih atas segala advokasi bersama. Dan terus kami berkolaborasi tentang dengan masyarakat Tangerang yang tadi oleh Pak Badi sudah sangat jelas bagaimana merespon setiap perkembangan dengan cermat, tepat, akurat, dan mantap. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Saiful untuk memberikan posisi 6. Baik, izin untuk terakhir kali berbicara, saya izin bahwa saya sepakat dengan Bang Liga terkait dengan konten kreator. Apa yang Bang Liga katakan itu sebetulnya kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk menciptakan anak-anak muda yang bisa hidup dalam progres e-commerce. Pak Bupati tahun 2021 sudah membuka peluang bagi pemuda Kabupaten Tangerang lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi untuk ikut beasiswa coding. Mungkin sahabat-sahabat mahasiswa mengerti dan tahu apa itu coding. Coding adalah sebuah metode pembelajaran, metode dekat terkait dengan aplikasi digital. Alhamdulillah, dari 40 orang anak muda Tangerang yang lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi diterima 20. Karena memang yang menerima coding itu tidak sembarangan, khawatir tidak sampai, jadi harus punya spesifikasi benar. Nah, ini adalah bentuk Pak Bupati berpikir tak gerak ke depan. Beliau tidak berpikir hari ini tahun 2023 beliau selesai, tapi beliau hanya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah. Saya perlu laporkan juga Pak Bupati, insya Allah batch kedua on the track sedang melaksanakan pendataan kembali. Insya Allah kami juga akan membuka peluang kepada masyarakat Kabupaten Tangerang untuk mahasiswa mohon izin ya, karena memang statusnya tidak boleh mahasiswa, statusnya harus sudah lulus atau lulusan SMP, lulusan SMA, karena ini lumayan panjang, 6 bulan terus, tidak seperti kursus Sabtu Minggu tidak. Ini 6 bulan kursus, jadi harus free, tidak ada perkuliahan atau kegiatan kampus atau sekolah lain. Yang kedua, sahabat-sahabat mahasiswa dan Pak Rektor, kami sudah diperintahkan juga oleh beliau dalam rangka menciptakan Tangerang masa yang mendatang. Beliau selalu bicara dalam proses-proses peresmian apapun, di lembaga apapun, beliau hanya bicara kepada pihak-pihak pengembang. Masyarakat Tangerang jangan dijadikan sebagai penonton.
Itu yang selalu terngiang di otak kami para kepala OPD. Jadi atas inisiatif beliau, kami selalu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang menciptakan momen-momen ataupun peluang-peluang untuk para anak muda Kabupaten Tangerang. Dan insya Allah tahun 2023 Pak Bupati terus memerintahkan, insya Allah sekali lagi mohon maaf nih sahabat-sahabat mahasiswa karena sudah mahasiswa. Insya Allah untuk adik-adik kita yang lulusan SMA tahun 2023 kami akan mempersiapkan beasiswa dan akan bekerja sama dengan STI, Sekolah STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Pak Bupati tidak mau sekolah pilot, sekolah kapal ada di Legok, ada di Tangerang. Anak Kabupaten Tangerang ngeliatin aja, hore kapal lewat gitu kan. Tidak begitu. Dan alhamdulillah insya Allah kami sudah bekerja sama dengan lembaga STPI untuk bisa merekrut. Sekali lagi, rekrutmen ini tidak free atau tidak apa namanya, tidak biasa, harus sesuai dengan spesifikasi. Mulai dari nilai tinggi, sama lah testing intinya. Tetapi setelah lulus, insya Allah yang lulus orang Tangerang, pemerintah kabupaten yang membiayai di 2023. Jadi sekali lagi, pemerintah Kabupaten Tangerang tetap memperhatikan seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang dalam rangka menuju Tangerang masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelum ke Pak Jaki ya, Pak Bupati, ada lagi yang tambahan dari kami Pak, karena di sini ada Kepala Dinas Pendidikan, nyambung nih. Ada legacy dari pemerintahan 2 periode Pak Jaki ya. Terkait sanitasi nih, ini luar biasa nih. Jadi pilot project percontohan nasional itu luar biasa juga Pak Jaki. Dan Kabupaten Tangerang juga akan ada hajatan besar di Mau Ketapang. Karena Pak Jaki juga sebagai Vice President Pangsi ya. Ini legacy juga, tapi nanti punten mohon izin Pak Jaki itu bisa dieksploitasi gitu. Karena contohnya terkait seni dan budaya ya. Di situ kalau ada Dieng, festival Dieng, ada jazz Prambanan, itu mungkin bisa reggae di situ, reggae Ketapang atau blues atau segala macam. Lagi-lagi anak muda gitu, karena UTMG emang segmennya milenial banget gitu. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Zaki untuk memberikan closing statement ini. Baik. Terima kasih Pak Rektor. Jadi Pentahelix itu nanti kita akan coba diskusikan, dan saya yakin medianya sudah kita persiapkan karena sebetulnya setiap musrenbang daerah itu kita selalu mengundang seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tangerang mengenai program-program rencana pembangunan di Kabupaten Tangerang. Tapi nanti akan kita buat forum lebih spesifik agar arah pembangunan nanti Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang bisa kita sama-sama canangkan, dan kemudian bisa kita sama-sama juga dorong dan dukung, termasuk nanti perkembangan selanjutnya dari daerah-daerah di Tangerang. Terima kasih Andika juga masukannya. Jadi sebetulnya pemerintah daerah ya, tantangan kita sekarang ini selama 2 tahun adalah memang masalah pembangunan infrastruktur. Tapi yakinlah apa yang kita lakukan di akhir tahun 2022 dan kemudian di APBD 2023 nanti akan mempercepat rencana-rencana RPJMD, program-program pembangunan saya yang akan berakhir di tahun depan. Nah, berikutnya mengenai masalah tadi IKTP yang masih menjadi masalah klasik. Sebetulnya dari sekitar 500 sampai kadang-kadang 800 pemohon per hari, itu 95% kalau yang lengkap datanya dan juga berkasnya lengkap, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi pasti ada beberapa yang memang menjadi kendala kita, ya, seperti misalkan kurang lengkapnya berkas, atau kadang-kadang yang paling banyak ini kalau pindah domisili tidak dicabutnya berkas di domisili awal. Nah ini juga sedang terus kita perbaiki dan kita sempurnakan, termasuk belangko KTP-nya. Kemarin beberapa waktu yang lalu belangkonya habis.
Nah kalau dampaknya habis ya sudah, dan tentu saja pelayanan kita yang di bawah juga akan tambah. Jadi ini masih menjadi kendala. Kemudian kalau banjir dan jalan rusak, kalau banjir, titik-titik rawan banjir sekarang memang masih ada. Dan dipastikan sekarang ini jauh lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya, atau bahkan periode saya pertama, ya, yang tadinya bisa berhari-hari sekarang ini 2-3 jam biasanya sudah surut. Hanya ada beberapa titik yang memang lokasinya berada di cekungan tanah, seperti yang terjadi di Cikupa itu belakang restoran Padang. Kemudian juga ada beberapa yang di cekungan-cekungan yang memang kalau hujan lokalnya berlebihan dia akan menjadi genangan menjadikan banjir. Nah, ini juga sedang diusahakan oleh Dinas Bina Marga terkait dengan normalisasi sungai, anak sungai, irigasi premier, irigasi sekunder. Bina Marga juga terus berjalan ya dalam rangka meminimalisir banjir yang ada. Sampah juga tadi saya sudah paparkan. Mudah-mudahan perda kita selesai dengan landasan perda ini, nanti ke depan pengelolaan sampah lebih terintegrasi lagi dan kita melibatkan mitra swasta nantinya. Jadi tidak lagi hanya pemerintah daerah, koleksi dan transportasi sampah itu bisa dilakukan oleh mitra swasta yang nanti akan dibayar oleh pemerintah daerah. Jadi saya tidak mau lagi ada sampah-sampah tumpukan pinggir jalan, karena kalau kita mengandalkan hanya petugas di DLHK, itu tugas mereka 1 Syawal pun mereka bertugas loh, jangan salah. Ketika orang lain pada liburan, itu 1 Syawal selepas sholat Id, selepas mereka berlebaran dengan keluarganya, jam 12 siang orang-orang itu sudah bertugas mengangkut sampah. Jadi saya sangat sedih kalau melihat mereka bekerja, karena hampir 365 hari itu mereka bekerja full. Nah dengan begini aja masih kekurangan gitu. Bahkan kadang-kadang kita masih diberikan gambaran atau tontonan yang berbasis juga sebetulnya perilaku buang sampah sembarangan dari masyarakat kita. Nah barang tentu ini juga menjadi program kita ke depan. Perilaku ini bisa kita kurangi dengan mendidik anak-anak kita, generasi-generasi baru kita di sekolah-sekolah dengan program-program Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kemudian program-program yang anak-anak ini dididik meminimalisir penggunaan peralatan yang bisa menjadi sampah mereka. Nah mudah-mudahan ke depan mereka menjadi agen-agen perubahan ya, yang kita bisa lakukan demi mengurangi sampah masyarakat kita. Sebentar lagi juga ada produk yang kita revisi untuk penggunaan plastik sekali pakai. Nah ini juga akan menjadi produk yang kita coba nanti sosialisasikan bersama seluruh elemen masyarakat agar mereka paham. Saya tahu sekarang juga agak sulit untuk pasar-pasar tradisional menerapkan penggunaan sampah sekali pakai ini, penggunaan kantong plastik sekali pakai ini, tapi mau tidak mau kita harus melakukan itu. Di tengah kesulitan ekonomi, harga beberapa bahan makanan yang tinggi gitu ya, tapi ya kita harus melakukan itu, kalau enggak sampah ini akan terus membunuh. Dan juga bagaimana di hulu untuk pengetahuan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya, ini juga penting dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Termasuk media juga harus ikut mengajak masyarakat melakukan manajemen sampah yang benar-benar ramah lingkungan nantinya. Ya, jadi ya sampah kalau nggak ada yang buang sembarangan kan juga nggak ada yang bertebaran di sungai, yang bertebaran di pinggir jalan, di tanah kosong, bahkan di tempat-tempat tertentu. Nah ini juga menjadi sangat penting bagi kita. Jadi ke depan Kabupaten Tangerang sekarang dan masa akan datang akan terus berkembang, akan terus bertambah populasinya, akan terus menjadi tantangan, dan mungkin tantangan kita ini bukan lagi masalah tantangan infrastruktur dasar nantinya, tapi lebih kepada tantangan masa akan datang. Sampah macet, ya, kemudian ruang nanti pengendalian ruang dan sebagainya, termasuk perubahan pemukiman. Maka dari itu saya mempersiapkan ruang-ruang terbuka untuk masyarakat. Salah satunya adalah stadion sepak bola. Ini bagian dari ruang terbuka hijau untuk masyarakat.
alun-alun di kecamatan, alun-alun nanti di desa, yang ruang-ruang terbuka lainnya yang kita persiapkan agar kita tidak terjadi ataupun ketinggalan karena ruang-ruang tersebut sudah ada. Ke depan, insya Allah Kabupaten Tangerang akan terus menjadi kota dengan penuh harapan dan tentu saja akan kita perbaiki berlanjut secara berkelanjutan ya, demi memenuhi masyarakat yang sehat, cerdas, religius dan juga sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih kepada Pak Mizani Iskandar, Bupati Tangerang. Semoga Bapak lekas pulih. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Haji Ahmad Amanullah atas kehadirannya, dan juga Bapak Deres Haji Saifullah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Bapak Turahudi, terima kasih atas kehadirannya, dan Bang Andika, terima kasih atas kehadirannya. Baik hadirin, usai sudah diskusi kita pada sore hari ini, marilah kita bersinergi untuk kemajuan Tangerang. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Raul Sarewani. Itu tadi pemaparan dari akademisi dan dari Demokrat terkait tentang pandangan Tangerang sekarang dan masa mendatang. Semoga Tangerang Raya dan khususnya Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Baik, saya selaku Mas Raul Sarewani pamit undur diri. Kesekian, terima kasih.